Indonesia merupakan salah satu negara yang berkontribusi dalam menghasilkan oksigen di dunia yang memiliki luas hutan terbesar di dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 41, hutan didefinisikan sebagai satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan sumber daya hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungan yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, hutan yang memiliki kondisi utuh akan memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan seperti dapat memberikan kualitas udara dan air yang bersih, dan serta pengendalian terhadap iklim dan penyakit. Maka sudah menjadi kewajiban kita semua sebagai makhluk hidup yang telah mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk tetap menjaga dan melestarikan hutan serta kekayaan alam lainnya agar tetap lestari dan terciptanya keseimbangan. Namun karena keegoisan yang dimiliki sekelompok orang, kekayaan alam yang ada di dunia terutama Indonesia menjadi rusak dan terancam keberadaannya seperti permasalahan deforestasi di Semenanjung Kampar, Riau. Deforestasi atau penebangan hutan untuk dialihkan fungsinya menjadi lahan non-hutan seperti pertanian, perkebunan, dan tempat tinggal merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia. Sebagai negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, salah satunya adalah kawasan hutan gambut. Kawasan lahan gambut di Indonesia merupakan kunci pertahanan dunia dalam mengatasi perubahan iklim yang ekstrim. Karena lahan gambut dapat menyimpan jumlah gas karbon dalam jumlah yang besar, sekitar 2 miliar ton persediaan karbon per tahun. Selain itu, ekosistem lahan gambut ini merupakan kunci pertahanan kita bersama dalam menghadapi perubahan iklim dan merupakan tempat tinggal flora dan fauna ataupun penduduk asli suku Akit yang mendiami wilayah tersebut. Namun, dapat terlihat bahwa semakin lama populasi dan kondisi dari ekosistem lahan gambut di Indonesia, satunya adalah Semenanjung Kampar, kian memprihatinkan. Ekosistem hutan rawa gambut di Semenanjung Kampar telah mengalami penurunan besar dikarenakan aktivitas pembukaan lahan, pembuatan kanal besar-besaran dan tidak terkendali yang mengakibatkan perubahan pola hidrologi secara ekstrim dan berpotensi membuat gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Menurut data tahun 2016 sampai 2017, Sumatera menjadi wilayah kedua di Indonesia yang mengalami angka deforestasi terbesar, yaitu 127 hektar. Salah satu penyebab hal ini terjadi adalah penambahan hutan gambut oleh pihak swasta yang banyak menguasai kawasan hutan produksi dan seringkali menyalahgunakan perizinannya dan keterlibatan oknum pemerintah. Dalam kasus deforestasi di Semenanjung Kampar, April atau Asia Pacific Resources International Limited merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas rusaknya ekosistem hutan gambut yang terjadi akibat deforestasi secara besar-besaran. April merupakan salah satu perusahaan MNC terbesar yang bergerak di bidang pulp dan kertas di Indonesia dan Cina. Dengan produk utamanya yaitu Paper One, menurut Aizon Forest, perusahaan April tetap melakukan deforestasi walaupun telah memiliki izin ke wilayah konsesi kayu pulp sebanyak 10% dari wilayah Riau atau setara dengan 940.000 hektar. Dalam menganalisa solusi yang tepat dan efektif dalam mengatasi deforestasi di Indonesia, khususnya Semenanjung Kampar, Riau, ada beberapa hal-hal dasar yang harus dikembangkan dan dijalankan dengan baik oleh pemerintah dan MNC, yaitu yang pertama, MNC wajib menaati aturan daerah yang ada dan perundang-undangan pemerintah Indonesia dalam hal perizinan dan kepemilikan lahan atau tanah masyarakat untuk pembukaan lahan secara bertanggung jawab dan mengimplementasikan corporate social responsibility sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua, perusahaan dan pemerintah harus saling bekerja sama dan harus ada transparansi kepada masyarakat dalam membuat suatu kebijakan dan aturan yang memiliki dampak besar bagi lingkungan dan masyarakat sekitar agar dapat mencegah adanya oknum yang melakukan praktik KKN untuk menghindari aturan yang telah diterapkan. Yang ketiga, perusahaan dan pemerintah harus melakukan pengolahan lahan secara tepat dan menghindari kerusakan yang dapat memberikan kerugian pada lingkungan dan masyarakat. Yang terakhir, pembentukan suatu tim khusus untuk mengawasi dan menjalankan program dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat,
daerah, dan masyarakat sekitar, sehingga ketika terjadi suatu masalah, penyelesaiannya dapat terkoordinir. Kami juga menyarankan beberapa solusi baru yang menurut kami sangat efektif dan sesuai dengan kondisi dunia sekarang, yaitu pengembangan dan penerapan program REDD+, atau Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, secara lebih maksimal dengan berfokus pada pengurangan emisi dunia dan gas rumah kaca dari aktivitas deforestasi dan degradasi sesuai dengan pedoman Sustainable Development Goals pilar ke-12, 13, dan 15. Selain itu, kami juga menyarankan perancangan sebuah aplikasi bernama REDD+ Peduli yang merupakan inovasi lebih lanjut dari program REDD+ yang telah ada, tapi ditambahkan beberapa fitur baru seperti real-time situation dengan menggunakan drone untuk memantau kondisi terkini dari hutan gambut yang akan diupdate secara berkala. Selain itu, ada layanan pengaduan 24 jam untuk menerima laporan dari masyarakat terkait kegiatan yang mencurigakan di kawasan hutan. Kemudian, aplikasi ini harus dibuat se-user-friendly mungkin karena aplikasi tersebut akan digunakan oleh masyarakat luas, sehingga perlu adanya kemudahan dalam mengakses dan mengoperasikan aplikasi tersebut.